Transducer adalah perangkat yang mengubah energi atau sinyal menjadi bentuk yang berbeda. Sensor sebagai salah satu jenis transducer mengubah sinyal fisik atau mekanik menjadi sinyal listrik. Contohnya, mikrofon mengonversi suara menjadi sinyal listrik dan CCD mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Namun, keduanya hanya bisa mengubah sinyal dalam satu arah. Transducer penting dalam sensor untuk mengubah sinyal non-listrik menjadi sinyal listrik. Sebagai contoh, mikrofon membutuhkan speaker untuk mengubah sinyal listrik kembali menjadi suara, dan CCD membutuhkan monitor untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya. Sensor dan transducer termasuk dalam kategori perangkat konversi energi. Selain transducer satu arah atau unidirectional seperti mikrofon dan CCD, terdapat juga transducer dua arah atau bidirectional seperti antena. Antena mampu mengubah gelombang listrik menjadi gelombang radio dan sebaliknya, di mana menunjukkan kemampuan untuk mengubah sinyal dari bentuk satu ke bentuk lain dengan dua arah. Suara dan informasi dapat diartikan sebagai gelombang dengan tiga unsur utama. Yang pertama, frekuensi atau jumlah gelombang per detik. Yang kedua, amplitudo atau tinggi gelombang. Dan yang ketiga, fasa atau posisi gelombang dalam siklus. Frekuensi diukur dalam hertz, mencerminkan seberapa sering gelombang radio atau sinyal elektromagnetik berulang dalam satu detik. Frekuensi tinggi sering digunakan dalam teknologi nirkabel untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Dan rentang frekuensi yang digunakan termasuk megahertz dan gigahertz. Bandwidth adalah lebar rentang frekuensi suatu sinyal di mana memainkan peran penting dalam transmisi suara. Dan sebagai contoh, suara manusia memiliki bandwidth sekitar 300-3400 Hz. Dihitung sebagai 3400 dikurang 300 sama dengan 3100 Hz. Namun, dalam desain telekomunikasi dianggap sebagai 4000 Hz untuk menghindari distorsi. Yang pertama, 1 Hz sama dengan 1 gelombang per detik. Yang kedua, 1 kHz sama dengan 1000 Hz atau 10 pangkat 3 Hz. Yang ketiga, 1 MHz sama dengan 10 pangkat 6 Hz. Yang keempat, 1 GHz sama dengan 10 pangkat 9 Hz. Yang kelima, 1 THz sama dengan 10 pangkat 12 Hz. Yang keenam, frekuensi cahaya tampak sama dengan 300 THz. Sinyal alam seperti suara dan gambar memiliki rentang frekuensi dari 0 hingga FM. Sebagai contoh, rentang frekuensi suara berkisar dari 0 hingga 4000 Hz. Sinyal yang dimulai dari 0 Hz disebut passband, sedangkan yang tidak dimulai dari 0 Hz disebut passband. Passband diperoleh melalui modulasi, yaitu menaikkan frekuensi passband. Proses mengembalikan passband ke baseband disebut demodulasi. Demodulasi diperlukan untuk efisiensi transmisi, mirip dengan menggunakan kendaraan untuk menempuh jarak jauh. Pada 1990-an, transmisi didominasi oleh sinyal digital. Bandwidth transmisi diukur dalam hertz dan bit per detik atau BPS, yang menunjukkan jumlah bit yang dikirim dalam satu detik. Bit adalah simbol biner 0 atau 1, seperti dalam kode Morse di mana dot adalah 0 dan dash adalah 1. Sinyal memiliki bandwidth. Begitu juga dengan media transmisi yang juga memiliki bandwidth. Bandwidth media transmisi menunjukkan beberapa banyak informasi yang dapat disalurkan oleh media tersebut dalam satu detik. Sebaliknya, bandwidth media transmisi seharusnya lebih besar daripada bandwidth sinyal yang dihasilkan. Untuk memberikan analogi, jika kita ingin mengalirkan air dengan debit 10 liter per detik, kita membutuhkan selang yang cukup besar agar mampu mengalirkan air setidaknya sebanyak itu. Semakin besar bandwidth media transmisi, semakin baik juga kemampuannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada dua kategori media transmisi, yaitu kabel dan tanpa kabel. Secara umum, kapasitas media kabel cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan media tanpa kabel. Media transmisi wireline terbagi menjadi tembaga dan serat optik. Tembaga dipilih karena merupakan penghantar listrik yang efisien dan terjangkau. Meskipun daya hantar perak lebih baik, media tembaga mentransmisikan sinyal dalam bentuk arus listrik. Sementara itu, serat optik menggunakan sinar laser untuk mentransmisikan informasi dalam bentuk pulsa cahaya. Pilihan serat optik didasarkan pada kecepatan tinggi, ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik, dan kapasitas transmisi yang superior dibanding tembaga, terutama pada jarak jauh. Media transmisi tembaga antara lain kabel paralel, kabel berpilin atau twisted pair, kabel koaksial, microstrip, dan bumbung gelombang. Pertama, kabel paralel digunakan untuk transmisi informasi dan transmisi daya listrik. Kabel ini termasuk media transmisi awal yang digunakan untuk telegraf dan telepon. Dibentuk oleh dua kabel, yang satu dari sumber ke beban dan yang lainnya dari beban ke sumber. Kabel ini mampu mendukung daya yang sangat tinggi dan lebih cocok untuk transmisi baseband frekuensi rendah. Apabila dipaksa untuk frekuensi tinggi akan mengalami banyak kebocoran energi. Sekarang, kabel paralel tidak lagi digunakan untuk transmisi telekomunikasi, tapi masih banyak digunakan dalam transmisi daya listrik oleh PLN.
Kedua, ada twisted pair, merupakan solusi untuk mengatasi kelemahan kabel sejajar, terutama dalam hal kerugian transmisi. Struktur dua kabel yang saling berpilih mengurangi kebocoran daya pada frekuensi tinggi, sehingga rugi transmisi lebih rendah dibandingkan dengan kabel sejajar. Ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1881, twisted pair kemudian diadopsi sebagai media transmisi untuk telepon dari mulai tahun 1900. Seluruh jaringan kabel telepon di Amerika Serikat menggunakan twisted pair, meskipun cocok untuk frekuensi suara, namun pada frekuensi tinggi seperti televisi, twisted pair memiliki kebocoran yang tinggi. Yang ketiga, media transmisi kabel koaksial. Terdiri dari dua kabel, salah satu kabel disebut kabel dalam, yang lainnya disebut kabel luar. Antara kabel luar dan kabel dalam dipisahkan oleh isolator. Berkat struktur unik ini, kebocoran frekuensi tinggi dapat diminimalkan. Kabel koaksial sangat sesuai untuk transmisi frekuensi sedang dan tinggi, seperti pada radio AM atau FM dan televisi. Penemuan ini dilakukan oleh Oliver Heathside dan dipatenkan di Inggris pada tahun 1880. Microstrip merupakan saluran transmisi yang konstruksinya dilakukan di atas PCB. Penemuan ini dilakukan oleh Weller pada tahun 1965. Proses pembuatan microstrip melibatkan penyikisan lapisan konduktor di salah satu sisi papan sehingga membentuk jalur konduktor seperti jalan raya. J.J. Thomson menemukan struktur bumbung gelombang pada tahun 1895 dan George Southworth dari Bell Labs melakukan penelitian serius terhadapnya pada tahun 1930. Bumbung gelombang lebih cocok digunakan untuk frekuensi tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh kabel koaksial. Meskipun memiliki keunggulan pada frekuensi tinggi, bumbung gelombang memiliki harga yang relatif mahal dan teknologinya sudah usang, sehingga jarang digunakan saat ini. Yang terakhir, media transmisi serat optik. Teknologi ini adalah terobosan penting selain penggunaan kabel tembaga dalam transmisi. Metodenya menggunakan cahaya, khususnya laser, sebagai sinyal transmisi. Media pembimbing untuk rambatan cahaya adalah serat optik yang dapat terbuat dari kaca atau plastik dengan struktur menyerupai rambut. Penemuan ini berasal dari karya ahli fisika Narinder Singh Company pada tahun 1952 di Inggris, yang mengembangkan konsep berdasarkan eksperimen John Tyndall. Kelebihan utama serat optik termasuk bandwidth yang sangat tinggi dan tingkat kerugian yang sangat kecil. Saat ini, serat optik menjadi tulang punggung dalam jaringan telekomunikasi global. Berikut adalah perbandingan media transmisi. Nah, sekarang kalian sudah paham belum tentang transducer? Semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.